Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya, walakin dan tapi yang akan sampai kepada Allah lah ketakwaan daripada kamu. Surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-37. Kaum muslimin hamba Allah, tidak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang istimewa, dan di situ juga banyak amalan-amalan yang istimewa yang tinggi fadilah dan keutamaannya. Di samping haji juga di situ ada korban. Bahkan hari rayanya sering kita sebut dengan hari raya korban, Idul Adha. Dan korban salah satu amalan terbaik di hari raya. Tujuan kita beribadah termasuk ke dalamnya korban adalah lillah. Inna salati wa nusuki. Sebagian ulama memahami nusuk itu ibadah korbanku. Sesungguhnya salatku dan ibadah korbanku atau ibadahku secara umum, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, untuk Allah, karena Allah. Ini mengisyaratkan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan adalah atas nama Allah, untuk Allah, dan kena ikhlas, bahkan hidup dan mati. Syarat untuk diterimanya sebuah ibadah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama-ulama kita, baik ketika para ulama mentafsirkan ayat Al-Quran atau mensyarahkan hadis-hadis Nabi, kesimpulannya ada dua. Syarat untuk diterima, diridai dan diganjari oleh Allah suatu amal, suatu ibadah, yang pertama ikhlas. Itu murni tujuannya beribadah semata-mata mengharap ridha Allah dan balasan Allah saja. Tidak ada maksud, keinginan lain, dorong lain, motivasi lain. Hanya bersih niatnya untuk mengharap ridha dan balasan Allah. Yang kedua, hendaklah ibadah yang kita lakukan itu termasuk ke dalamnya korban, karena korban juga ibadah khusus. Kita lakukan, kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dijelaskan, diuraikan oleh para ulama-ulama kita. Karena kita tidak akan bisa dan tidak akan memahami tuntunan Rasulullah tanpa kita mempelajarinya atau mendengarkannya atau menanyakannya daripada ulama-ulama. Karena kita tidak pernah jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika akan menyembelih hewan korban, si penyembelih disuruh untuk membaca bismillah, wallahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulanin atau fulana. Bismillah wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma hadza minka, ya Allah ini korban berasal daripada rezeki, nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami, wa ilaika, dan kami serahkan lagi kepadamu dengan cara berkorban, memberikan apa yang Engkau berikan kepada kami sedikit. Itulah disebut dengan korban. Fataqabbal, maka terimalah. Si peserta korban sendiri, kalau dia tidak ikut menyembelih, dia juga disuruh berdoa, taqabbal, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami. Untuk diterimanya ibadah yang tadi, ikhlas dan tata cara pelaksanaan ibadah itu harus benar, sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah. Nah, dalam hal ini, sebagaimana riwayat sebuah hadis yang dari Imam Bukhari tercatat sebagai hadis nomor 1592 disebutkan bahwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha, qal nahnu ni'tihi min 'indina. Kita terjemahkan kira-kira begini terjemahannya. Amarani Rasulullah, aku diperintah, disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma, untuk mengurusi, melaksanakan hewan korbannya, di mana ketika itu Rasulullah SAW berkorban sebanyak 100 ekor unta. Beliau menyembelihnya 63, selebihnya diserahkan kepada Ali bin Abi Talib. Begitu dalam riwayat hadis Bukhari. Lalu aku diperintah oleh Rasulullah yang menyerahkan penyelenggaraannya kepadaku. Pertama, an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, agar aku mensedekahkannya, yaitu dagingnya, juludiha, kulitnya, wa ajillatiha, ajillah, pakaian hewan. Ajillah adalah jilal. Jilal adalah pakaian yang diselimutkan ke atas onta. Tiba di kuda mirip pelana, tiba di onta tidak pelana, pakaian. Namanya jilal, jamaknya jillah. Jangankan daging dan kulit, sedangkan pakaian onta sendiri harus disedekahkan, karena itu sunnah korban. Wa alla u'tiyal jazzar, dan aku juga diperintah agar jangan memberi tukang sembelih. Az-zajjar, tukang sembelih, tukang potong atau jagal, minha, sesuatu daripada binatang atau hewan korban itu, apapun yang ada di binatang korban, jangan itu jadikan atau berikan kepada tukang sembelih. Qal, dia berkata, nahnu nu'tihi min 'indina, kami memberi kepada tukang sembelih min 'indina, daripada harta kami. Kita lihat syarahannya. Apa syarahannya, penjelasan ulama? Maksud nahnu nu'tihi min 'indina yaitu nu'tihi ujrata amalihi min ghairil hadi,
kami memberikan kepada tukang sembelih. Tentu juga termasuk ke dalamnya penyelenggara, panitia pekerja. Ujrah, upah, ganjaran, honor, uang lelah atau sesuatu yang kita berikan lantaran dia bekerja. Min gairil hadi, selain daripada hewan korban. Dan kami keluarkan uang daripada uang kami sendiri. Ini Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama fikih lainnya menjelaskan kepada kita yang intinya adalah korban apabila sudah diniatkan untuk korban atau memang sudah dibeli hewan korbannya, maka itu mutlak korban. Tidak boleh lagi diambil apapun yang ada di hewan korban itu untuk kepentingan lain. Talinya kah? Pelananya atau jilalnya kah? Kepalanya kah? Kakinya kah? Ekornya kah? Lidahnya kah? Kulitnya kah? Tidak boleh lagi diambil oleh peserta korban. Nah, peserta korban itu kalau dia tidak mampu menyelenggarakan sendiri, dia boleh serahkan. Sebagaimana Nabi, beliau juga menyerahkan pelaksanaannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi tegaskan, sedekahkan. Apanya? Dagingnya. Apalagi kulitnya. Bahkan bajunya, pakaiannya, sesuatu yang diletakkan di atas punggung onta, juga sedekahkan, bagi-bagi. Tidak boleh berikan itu kepada zajar, penyembelih atau pekerja, penyelenggara atau panitia sesuatu daripada korban itu korban. Kalau diambil sesuatu, korbannya tidak utuh. Kaki diberikan kepada anak gembala, maka kaki adalah sebagai ujrah, upah namanya, terjadi jual beli. Kepala dikasih kepada tukang sembelih, upah namanya, berarti korban tidak berkepala. Begitu seterusnya. Namanya korban. Semua kita mestinya di hari itu berkorban. Lalu lantaran pekerja, penyembelih, penyelenggara, karena dia sudah habis-habisan, pekerjaannya ditinggalkannya, misalnya waktunya sudah habis, sangat wajar sekali peserta yang diwakili oleh pengurus atau panitia untuk memberikan tanda lelahnya, namanya ujrah. Tapi jangan ambil daripada hewan korban. Termasuk pekerja yang membawa daging pulang atau dikasih kupon, berarti panitia atau pengurus yang menjadi wakil peserta, dia tidak melaksanakan amanah sebaik-baiknya, dan berarti korbannya tidak utuh. Kalau pekerja membawa daging pulang karena dia bekerja, atau kita kasih kupon lantaran dia bekerja, korbannya tidak utuh. Korbannya tidak berdaging separuh. Separuh dagingnya sudah jadi korban, sudah jadi upah. Lalu bagaimana caranya? Silakan kita berpikir. Yang penting jangan ambil syai'an, sesuatu pun jangan. Ya, saya baca syarah hadis ini. Syai'an itu maknanya sesuatu sedikit pun juga jangan ambil. Sebagai yang akan diberikan kepada orang yang mengurusi, orang yang mengerjakan, menyelenggarakan. Itu namanya upah. Kata Imam Nawawi juga termasuk jual beli namanya itu. Take and give itu kan jual beli namanya. Ini bagi kita, siapapun yang bekerja besok ini, berpikir-pikirlah, ini korban.
Kita boleh mendapat daging, siapa yang melarang? Tapi jangan daging itu adalah lantaran kita bekerja. Kita boleh mendapat kupon, tapi jangan kupon itu lantaran kupon bekerja. Kupon sebagai anggota masyarakat. Sudah wajar panitia sebagai wakil peserta untuk mengeluarkan tanda jasa. Orang sudah berlelah-lelah, khusus apa ya? Orang sudah mengurusi, wajar dia panitia sebagai wakil peserta atau peserta langsung yang memberikan uang lelahnya, tanda terima kasih. Tapi jangan ambil dagingnya, kulitnya, semuanya harus disedekahkan. Kan dia bagi 3 saja. Kulu, adkhiru, wa'timu. Makanlah olehmu peserta. Adkhiru, simpanlah kalau memang kamu ingin menyimpan. At'imu, beri-berilah makan, tersedekahkanlah. Memakan pun tidak wajib. Dan tidak ada ketentuannya berapa dimakan. Berapa akan diambil oleh peserta juga tidak ada ketentuannya. Yang penting bagiannya 3 saja. Mau disedekahkan semuanya bagus, tapi jangan diambil. Jangan ambil korban itu sedikit pun juga sebagai itu. Lalu bagaimana solusinya? Kita kan bisa rapat, kita bisa berpikir, kita bisa musyawarah, kita bisa mencari solusinya. Bagaimana supaya hewan korban itu hewan korban, itu masalahnya. Sebab kalau tidak, berarti bagaimana kita akan berdoa taqabbal minna, atau sepenyembelih ketika menyembelih dia baca bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Ya Allah, terimalah korban ini, korban si anu ini, korban ini. Bagaimana Allah akan menerimanya? Tidak utuh. Tidak utuh. Saya katakan, jangankan daging. Saya baca lagi di sini. Ajillatiha. Apa itu ajillah? Ajillah itu kata jamak daripada jilal. Apa itu jilal? Sesuatu pakaian atau kain yang diletakkan di atas punggung unta untuk menutupinya dan menjaganya. Tiba di kuda namanya pelana. Walaupun pelana sudah lain pula cerita, tapi tiba di kuda namanya pelana. Itu pun tidak boleh, harus disedekahkan, dibagi-bagi. Intinya korban jangan dipakai, jangan dipergunakan untuk ganti rugi, upah atau ganjaran atau tanda makasih. Jangan kecil hati kita pekerja tidak mau daging, kita akan dapat daging. Kalau ingin juga dapat daging, beli jawi bersama-sama. Sisa uang itu beli ke daging, tidak masalah. Jadi nahnu nu'tihi, kami memberikan kepada az-zajjar, kepada penyembelih, juga termasuk dalam penyelenggara bekerja, min andina, dari harta uang kami. Nah, bukankah uang peserta sudah disediakan kepada panitia? Nah, uang sisanya ada, tidak masalah. Dan memang sudah wajar, sangat wajar. Ada uang lelah, kan? Dia sudah habis waktu, kan? Bahkan panitia bukan hanya 1 hari, berhari-hari dia memikirkan korban. Sudah sangat wajar dia dikasih tanda terima kasih. Tapi jangan diambil sedikit pun juga hewan korban ini. Nah, kenapa titik-tikan kita pada situ? Karena ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Ini yang sering kita dapati di mana-mana. Maka karena peserta sudah menyerahkannya utuh kepada pengurus, kepada panitia, kepada penyelenggara, maka yang bertanggung jawab adalah panitia, pengurus atau penyelenggara. Orang sudah ngasih amanat, dikasihnya uang 3 juta, belilah korban. Beli korban sekian, sisanya untuk uang apa? Untuk pelaksanaan korban, silakan. Tapi kalau sudah dibelikan ke korban, korban itu jangan dikaca-kaca bahasa kitanya. Uangnya kacalah, pakailah, pergunakanlah, tapi yang korbannya itu semenjak tanduk sampai ekornya, sampai kakinya, sampai kulit, sampai pakaiannya jangan diganggu-gugat. Itu korban namanya korban. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini adalah faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua.
Dan mudah-mudahan korban besok ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Korban adalah salah satu wujud syukur kita atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga ada ulama yang menyatakan, walaupun tidak semua ulama, bahwa siapa yang berkemampuan, berkecukupan, ada keluasan rezeki, tidak dia berkorban, maka dia berdosa, karena korban baginya wajib. Meskipun ini pendapat sebagian kecil ulama, paling tidak ada ulama berpendapat korban itu wajib. Mayoritas ulama, jumhurul ulama, kita tengok, kita pelajari kitab-kitab fikih, menyatakan korban itu sunnah muakkadah. Untuk itu perlu kita perhatikan bagaimana supaya korban kita itu betul-betul diterima, diredai, diganjar Allah. Salah satunya laksanalah korban itu dengan sebaik-baiknya. Bila perlu undanglah semua peserta dan semua pekerja. Kemudian kita minta seorang guru yang mengerti, tidak guru yang pandai mari, ada guru yang mengerti, yang paham, yang tahu di fikih, tahu di hukum, menjelaskan bagaimana mestinya kita berkorban supaya tata cara korban itu sesuai dengan tuntunan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau satu lagi, hadis riwayat Imam Ahmad, la tabi'u luhumal hadi walal adhi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wa la tabi'uha. Intinya jangan jual, tabi'u, jangan jual daging korban, makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan, pakai dan pergunakanlah kulitnya, tapi jangan jual. Semoga ada faedahnya. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.